Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Purnamaningrum dari kelas 12 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Mari masuk pada video materi. Baiklah, kita akan masuk kepada materi keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Yang A, energi dan penggunaannya. Berdasarkan definisi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 Bab 1 Pasal 1. Sumber energi adalah sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi atau transformasi. Adapun sumber daya energi adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, baik sebagai sumber energi maupun sebagai energi. 1. Jenis-jenis sumber energi berdasarkan kelestariannya terbagi atas 2, yaitu yang pertama, energi terbarukan adalah sumber energi yang tersedia oleh alam dan bisa dimanfaatkan secara terus-menerus. Sumber energi ini memiliki kelebihan tidak mencemari lingkungan. Contoh dari sumber energi terbarukan yaitu energi surya, energi angin, energi air, energi panas bumi, dan bioenergi. Yang kedua adalah energi tak terbarukan, yaitu adalah energi yang proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Keberadaan energi ini sangat terbatas. Jika tidak bijak dalam memanfaatkannya, manusia akan kesulitan mendapatkan energi serupa karena proses terbentuknya sangat lama. Contohnya yaitu batu bara, minyak bumi, dan gas bumi. Kedua, pemanfaatan sumber energi terbagi atas 4. Yang pertama adalah pemanfaatan energi untuk keperluan industri. Berbagai industri, baik industri kecil maupun besar, memerlukan sumber energi dalam proses produksinya. Sumber industri yang biasa digunakan adalah minyak bumi, batu bara, atau gas alam. Untuk industri kecil, tak jarang juga memanfaatkan sumber energi dari kayu untuk bahan bakar. Yang kedua adalah pemanfaatan energi untuk keperluan rumah tangga. Skala rumah tangga juga memerlukan bahan bakar dalam kegiatan sehari-hari. Untuk sekarang ini, pemanfaatan energi dalam rumah tangga diantaranya energi listrik dan gas untuk memasak. Yang ketiga adalah pemanfaatan energi untuk keperluan transportasi. Sektor transportasi juga salah satu sektor yang memanfaatkan banyak energi tak terbarukan. Hal ini karena bahan bakar untuk kendaraan di Indonesia saat ini masih didominasi oleh bahan bakar minyak atau BBM. Penggunaan BBM untuk sektor transportasi juga menimbulkan beberapa masalah, yaitu menimbulkan pencemaran udara. Yang keempat, pemanfaatan energi untuk keperluan komersial. Pemanfaatan energi untuk komersial seperti sektor perhotelan, rumah sakit, ataupun rumah makan diantaranya listrik, LPG, BBM, dan gas bumi. Yang ketiga adalah energi fosil. Menurut Science Daily, bahan bakar fosil adalah sumber daya alam yang mengandung hidrokarbon seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang terbentuk secara alami di kerak bumi. Serta dilansir dari National Geographic, bahan bakar fosil terbuat dari sari tumbuhan dan hewan yang membusuk. Bahan bakar ini ditemukan di kerak bumi yang mengandung karbon dan hidrogen, yang dapat dibakar untuk menghasilkan energi. Selanjutnya adalah jenis-jenis energi fosil. Ada 3. Yang pertama, gas alam. Gas alam terkumpul di bawah tanah dengan berbagai komposisi yang ada di dalam kandungan minyak bumi. Komposisinya adalah campuran hidrokarbon yang mempunyai daya kembang besar, daya tekan tinggi, berat jenis spesifik yang rendah, dan dengan cara alamiah terdapat dalam bentuk gas. Minyak bumi saling berhubungan dengan gas alam, karena gas larut dalam minyak mentah serta juga seringkali membentuk cungkup gas atau gas cap. Selain itu, gas alam juga dapat berkumpul pada tambang batu bara serta ledang gas bumi. Yang kedua adalah batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik dan melalui proses pembatubaraan membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Unsur utama dari batu bara adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai bahan baku pembuatan semen,
baja, aluminium, dan juga sumber energi pembangkit listrik pada beberapa negara. Yang ketiga, minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, namun paling banyak dimanfaatkan, baik secara personal maupun industri yang berasal dari bebatuan, organisme hewan, dan tumbuhan yang sangat kecil untuk mendukung pembentukannya. Dalam kondisi mentah, minyak bumi akan melalui beberapa tahap pengolahan hingga akhirnya menjadi produk jadi dan siap digunakan. B. Solusi terhadap keterbatasan energi. 1. Penghematan energi. Salah satu solusi untuk mengatasi krisis energi saat ini adalah dengan cara melakukan penghematan energi. Pemanfaatan energi fosil untuk berbagai keperluan hidup manusia sehari-hari seperti sudah menjadi ketergantungan, sehingga agar menghindari permasalahan yang ditimbulkan akibat krisis energi, kita harus melakukan penghematan energi. Penghematan energi atau konservasi energi adalah tindakan mengurangi jumlah penggunaan energi. Penghematan energi dapat dicapai dengan penggunaan energi secara efisien, di mana manfaat yang sama diperoleh dengan menggunakan energi lebih sedikit ataupun mengurangi konsumsi dan kegiatan yang menggunakan energi. Penghematan energi dapat menyebabkan berkurangnya biaya, serta meningkatnya nilai lingkungan, keamanan negara, keamanan pribadi, dan kenyamanan. Berikut langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Yang pertama, menggunakan lampu hemat energi. Misalnya lampu neon yang lebih bersifat hemat energi daripada lampu bohlam. Di siang hari dapat menggunakan penerang alami secara optimal. Kedua, membentuk perilaku dan kebiasaan diri untuk menggunakan alat listrik saat diperlukan, secara bergantian dan tak berlebihan. Ketiga, menggunakan alat rumah tangga atau kantor yang bersifat hemat energi dan ramah lingkungan, seperti pendingin ruangan dan kulkas dengan freon yang ramah lingkungan. Keempat, mengefisienkan pemakaian energi di tempat umum, seperti di pusat perbelanjaan, perkantoran, terminal, jalan raya, bandara, stasiun, dan sebagainya. Yang kelima, mendesain rumah atau gedung hemat energi, misalnya pencahayaan yang baik dengan cukup ventilasi sehingga mengurangi penggunaan lampu di siang hari, mempergunakan bahan atap bangunan yang dapat mendinginkan suhu dalam ruangan seperti atap berbahan tanah atau keramik, menaruh tanaman hias di dalam rumah untuk menyejukkan udara di dalam ruangan, dan sebagainya. Yang keenam, pemerintah menyusun kebijakan dan memberikan penghargaan atau apresiasi positif atas segala upaya atau inovasi penghematan energi. Yang ketujuh, memakai jenis pakaian yang nyaman sesuai kondisi cuaca dan suhu udara sehingga mengurangi penggunaan energi untuk pendingin atau pemanas ruangan. Yang terakhir, pemerintah menyediakan fasilitas kendaraan umum massal secara efektif dan efisien. 2. Pemanfaatan sumber energi terbarukan sebagai sumber energi alternatif. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi energi terbarukan yang sangat melimpah. Namun, pada kenyataannya, potensi sumber daya terbarukan tersebut masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena saat ini Indonesia masih bergantung pada sumber energi fosil yang sudah jelas menyajikan masalah besar. Sumber energi fosil yang ketersediaannya di alam sangat terbatas juga dapat menyebabkan polusi udara, air, dan tanah, serta menghasilkan gas rumah kaca yang berkontribusi terhadap pemanasan global. Menurut Greenpeace, Indonesia baru memanfaatkan energi terbarukan hanya sekitar 5% dari total listrik yang digunakan di Indonesia. Padahal, energi terbarukan di Indonesia layak untuk dikembangkan guna memenuhi kebutuhan energi dan dapat mengatasi masalah krisis energi serta mengurangi masalah pencemaran lingkungan. Sumber-sumber energi terbarukan di Indonesia yang layak dikemukakan antaranya sebagai berikut. A. Biomasa. Bahan organik dari fotosintesis seperti tanaman, limbah pertanian, dan lainnya merupakan jenis sumber energi terbarukan yang dapat diperbarui. Kelebihannya terletak pada kemampuan menyediakan energi secara berkesinambungan. B. Biofuel. Sebagai sumber energi terbarukan, terdiri dari bahan bakar padat, cair, dan gas yang dihasilkan dari bahan organik,
Bahan baku biofuel meliputi tanaman dengan kandungan gula tinggi seperti tebu dan sorghum, serta tanaman dengan kandungan minyak nabati tinggi seperti jarak, ganggang, dan kelapa sawit. Kendalanya adalah ongkos produksi yang relatif mahal dan berkesinambungan. C. Panas bumi. Panas bumi atau geotermal sebagai sumber energi terbarukan memanfaatkan panas di dalam bumi. Meskipun ekonomis, berlimpah dan ramah lingkungan, teknologi eksploitasi masih terbatas pada daerah lempeng tektonik. Perlu pengembangan teknologi lebih lanjut untuk memaksimalkan pemanfaatan energi panas bumi secara luas. D. Energi air. Energi air dari aliran air yang terus diisi oleh siklus penguapan dan curah hujan merupakan sumber daya terbarukan yang umum. Pemanfaatannya untuk menghasilkan energi listrik melibatkan eksploitasi energi potensial dan kinetik air. E. Tenaga angin. Tenaga angin dimanfaatkan sejak berabad-abad untuk kapal, kincir angin, dan penggilingan gandum. Kini diubah menjadi listrik melalui turbin angin seperti di PLT Bayu Samas, Bantul, Yogyakarta, Indonesia. F. Tenaga nuklir. Tenaga nuklir potensial sebagai sumber energi besar melalui reaksi fisi. Seringkali mendapat protes masyarakat. Proses ini menghasilkan panas untuk menguapkan air, digunakan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. G. Tenaga surya. Tenaga surya dari sinar dan panas matahari menjadi sumber energi terbarukan yang sangat kuat. Dapat digunakan untuk pemanasan, pencahayaan, pembangkit listrik, pemanas air, serta berbagai keperluan industri lainnya. H. Gelombang laut. Gelombang laut yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Meskipun potensial tinggi di Indonesia, pemanfaatannya masih dalam tahap pengembangan karena memerlukan teknologi yang mahal dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya. I. Pasang surut air laut. Pasang surut air laut yang dihasilkan oleh pergerakan air akibat perbedaan pasang surut memiliki dua jenis sumber, yaitu perbedaan tinggi rendah air saat pasang surut dan arus pasang surut di selat-selat kecil. Sayangnya, di Indonesia, sumber energi alternatif ini masih belum dimanfaatkan. J. Hidrogen. Hidrogen sebagai sumber bahan bakar dan energi dengan potensi besar masih dalam tahap awal pemanfaatannya karena memerlukan teknologi yang berkembang. Meskipun paling umum di bumi, hidrogen selalu ditemukan dalam kombinasi dengan unsur lain. Setelah dipisahkan, hidrogen dapat digunakan untuk menggerakkan kendaraan, menggantikan gas alam, dan menghasilkan listrik. K. Energi panas laut. Energi panas laut melibatkan konversi dari berbagai temperatur permukaan laut dengan kedalaman. Dapat digunakan untuk pembangkit listrik melalui Ocean Thermal Energy Conversion atau OTEC. Kelebihannya termasuk tidak menghasilkan gas rumah kaca, tanpa bahan bakar, biaya operasi rendah, produksi listrik stabil, serta manfaat tambahan seperti air pendingin, produksi air minum, ekstraksi mineral, dan produksi hidrogen. Namun, kelemahan OTEC mencakup kurangnya analisis dampak lingkungan, efisiensi total yang masih rendah, dan biaya pembangunan yang tinggi. Sekian materi dari saya. Mari lanjut ke contoh soal. Baiklah, saya akan memperlihatkan dua contoh soal yang berkaitan dengan materi keterbatasan energi dan dampaknya bagi kehidupan. Contoh soal yang pertama yaitu, bahan bakar yang paling banyak digunakan sebagai sumber energi di dunia adalah, jawabannya adalah A. Minyak bumi. Kenapa minyak bumi? Karena minyak bumi mempunyai kepadatan energi yang cukup tinggi, pengangkutan yang mudah, dan cadangan yang banyak. Minyak bumi telah menjadi sumber energi paling utama di dunia sejak pertengahan tahun 1950-an. Contoh soal yang kedua, panas matahari, biomasa, panas bumi, angin, dan tenaga air merupakan sumber energi yang terbaharui. Mereka semua disebut sumber energi terbaharui karena mereka, jawabannya adalah B. Dapat diganti ulang oleh alam dalam waktu singkat.
Balik lagi kepada materi yang sudah saya jelaskan. Berbeda dengan sumber energi fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam, mereka merupakan sumber daya terbatas dan tidak dapat diperbarui dalam skala waktu yang singkat. Dan sedangkan sumber energi yang sudah terbarui, contohnya panas matahari, biomasa, panas bumi, angin, dan tenaga air, itu dapat diperbarui secara alami dalam waktu yang cepat oleh alam. Sekian pembahasan dari materi saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.